Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen SDMA akan mempresentasikan kasus 74, yaitu Aloha Product. Saya masih Fani Firdaus Salhami dengan NIM 2018-310-947. Nama saya Raldi Jati Ibrahim, NIM 2018-310-699. Saya Muhammad Nur Alim dengan NIM 2018-310-774. Saya Fatimah Tuzuro dengan NIM 2018-310-897. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kasus 74 Aloha. Perhatikan. Saya akan menjelaskan ringkasan. Aloha Product adalah perusahaan yang menjual kopi dengan merek sendiri di negara-negara bagian sebelah barat tengah dan Atlantik Tengah. Aloha Product didirikan pada tahun 1910 dan berkantor pusat di Columbus, Ohio, menjual kopi mereknya sendiri di seluruh negara bagian Midwestern dan Atlantik Tengah. Pada tahun 1994, pendapatan penjualan perusahaan mencapai 150 juta dolar. Perusahaan sahamnya dipegang erat oleh anggota pendiri keluarga. Presiden dan sekretaris bendahara adalah bagian dari keluarga dan satu-satunya anggota tim manajemen yang memiliki saham ekuitas. Industri kopi dalam keadaan mentah disebut oleh pembeli dan penjual sebagai kopi hijau. Ini mengacu pada kacang hijau yang dipetik dari pohon kopi. Biasanya tumbuh di daerah tropis. Kopi dapat dipanen di seluruh dunia hampir tiap bulan dalam setahunnya. Ada dua jenis biji kopi, Arabica dan Robusta. Arabica favorit konsumen Amerika, ditanam terutama di Amerika Selatan. Kopi Robusta penanam utama adalah Pantai Gading. Ini memiliki yang lebih kuat rasa daripada Arabica dan disukai oleh pengolah yang membuat kopi instan. Aloha Product memiliki 3 pabrik pemanggangan di wilayah Barat Tengah, Midwest, dan tiap pabrik bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian masing-masing. Besarnya bonus yang diterima oleh manajer pabrik dihitung dari presentasi dari laba kotor yang dihasilkan pabriknya. Kebijakan penjualan dilakukan secara terpusat. Setiap awal bulan, kantor pusat akan memberikan jadwal produksi untuk bulan berjalan dan proyeksi jadwal untuk bulan kedepannya kepada manajer pabrik. Setiap pabrik memiliki bagian pembukuan yang mencatat semua biaya produksi dan mempersiapkan gaji karyawan. Sedangkan yang bertanggung jawab mengatur tagihan, kredit, dan pungutan serta penyiapan laporan keuangan perusahaan adalah kantor pusat. Untuk beberapa tahun lalu, manajer pabrik tidak merasa puas dengan ukuran kinerja yang didasarkan pada pendapatan kotor. Keluhan yang terjadi tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki kendali atas input dan tidak dapat mengendalikan volume, harga, atau campuran output. Oleh karena itu, Presiden meminta pengawas mempelajari seluruh metode pelaporan hasil grup operasi, penjualan, dan pemasaran, serta unit penjualan pabrik. Strategi. Perusahaan Aloha Product merupakan perusahaan yang berorientasi di bidang manufaktur. Perusahaan ini berfokus pada kuliner berupa kopi. Strategi yang diterapkan pada perusahaan ini adalah pengolahan terhadap persediaan kopi hijau. Perusahaan membeli kopi hijau melalui broker. Kopi hijau tersebut diolah atau dipanggang pada 3 pabrik yang dimiliki perusahaan berdasarkan permintaan pelanggan. Apabila terdapat sisa persediaan kopi hijau yang belum diolah, perusahaan memilih untuk menjual kembali persediaan kopi hijau. Pembelian kopi hijau dilakukan di pasar kontrak di muka dengan menggunakan anggaran penjualan. Grup pembelian memasuki pasar kontrak di muka untuk biji kopi hijau. Kontrak di muka tersebut mensyaratkan pengiriman kopi hijau pada 3-12 bulan ke depan pada harga tersebut. Grup pembelian ini mempunyai hak opsi untuk pembelian pada pasar spot, yaitu pembelian untuk pengiriman yang secepatnya. Kebijakan yang biasa dibuat adalah membuat komitmen pembelian berdasarkan potensi permintaan maksimum pabrik dan menjual kelebihannya pada pasar spot. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Nur Alim dengan NIM 2018-310-774. Di sini saya akan membahas pertanyaan pertama, yaitu evaluasi sistem pengendalian saat ini untuk Departemen Produksi, Pemasaran, dan Pembelian produk Aloha. Yang pertama ada Departemen Produksi. Sistem penetapan pusat tanggung jawab Aloha Product
yang tidak tepat pada manajemen perusahaannya dapat dilihat pada ketiga unit pabrik yang ditetapkan sebagai pusat laba, namun tidak dapat bekerja selayaknya pusat laba itu sendiri, karena terdapat banyak batasan yang diberikan oleh manajemen pusat. Di sini saya kasih contoh permasalahan dari departemen tersebut, yaitu dalam kasus tersebut, manajer pabrik tidak dapat menentukan jumlah input yang digunakan sebagai bahan pokok produksi. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari pusat laba, karena manajer pabrik tak akan mampu memaksimalkan tingkat laba apabila tidak dapat menentukan jumlah input produksi. Selanjutnya, ada Departemen Pemasaran. Tidak banyak informasi pada departemen ini, akan tetapi dapat dilihat sering ada selisih antara pengiriman bahan baku dengan permintaan aktual. Ini dapat mengindikasikan bahwa penjualan relatif tidak stabil, bahkan seringkali turun. Yang kedua, adanya suatu rangkap tanggung jawab jabatan yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden bagian penjualan, atau Presiden dan Wakil Presiden bagian penjualan bertanggung jawab juga atas periklanan dan promosi produk, di mana tugas tersebut seharusnya diamanahi oleh seorang yang bekerja di bidang Departemen Marketing Pemasaran. Yang ketiga, kebijakan perusahaan dalam melakukan penggabungan pencatatan akun biaya overhead pabrik-pabrik perusahaan ke dalam satu akun yang bernama biaya overhead umum. Korporat akan sangat menyulitkan bagi manajer dalam melakukan analisis manajerialnya. Yang terakhir ada Departemen Pembelian. Yang pertama, kebijakan kontraktual yang dilakukan secara individual ditentukan oleh unit pembelian tanpa ada koordinasi dengan pihak perusahaan Aloha Produk. Berakibat terjadinya kelebihan permintaan yang dilakukan oleh pihak unit pembelian dengan kebutuhan aktual yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak memiliki unit atau departemen pembelian internal sendiri yang secara khusus menangani kontrak pembelian persediaan biji kopi hijau dengan para broker atau makelar biji kopi hijau di pasaran. Yang ketiga, pada umumnya sistem yang digunakan untuk pembelian bahan baku yang dilakukan oleh departemen ini sudah cukup baik, yaitu menggunakan future contract yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga ataupun nilai bahan baku. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhro, NIM 2018-310897. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagaimana perusahaan Aloha Produk memprediksi harga dan ketersediaan biji kopi hijau agar tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk membuat lindung nilai untuk melindunginya, posisi persediaan terhadap harga fluktuasi, lindung nilai biasanya definite sebagai pembentukan posisi di pasar berjangka kira-kira sama dengan, tetapi berlawanan arah. Komitmen di pasar tunai hanya 2% dari semua kontrak berjangka yang menghasilkan pengiriman biji kopi secara aktual. Mayoritas kontrak ditutup dengan membeli kontrak dalam arah yang berlawanan atau dengan menjualnya kontrak sendiri. Misalnya, perusahaan yang memiliki persediaan kopi membuat posisi pendek di pasar berjangka. Posisi ini mengimbangi penurunan nilai firm persediaan. Jika harga kopi turun, posisi short mewajibkan pemegangnya untuk menjual kopi dengan harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Jika di masa depan harga kopi turun, posisi jual akan meningkatkan nilainya karena pemegangnya mengunci harga jual yang lebih tinggi. Ini mengimbangi penurunan nilai persediaan kopi yang sebenarnya. Hampir tidak mungkin untuk membuat posisi lindung nilai yang sempurna karena ketidaksempurnaan antara pasar fisik dan pasar berjangka. Tetapi pasar berjangka memiliki melindungi nilai, salah satunya persediaan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang ketiga adalah,
Pertimbangkan strategi kompetisi perusahaan. Perubahan apa yang Anda sarankan untuk sistem kontrol dari ketiga departemen tersebut? Nah, yang pertama, Departemen Produksi. Tidak akan adil apabila seterusnya manajer pabrik dinilai dari laba kotor yang telah dikurangkan dengan kontrak kopi hijau. Dalam hal ini, yang berwenang atas biaya tersebut ada dalam Departemen Pembelian, bukan pada Departemen Produksi. Sehingga tidak seharusnya hal yang bukan wewenang mereka digunakan untuk menilai kinerja manajer pabrik tersebut. Untuk itu, kami merekomendasikan bahwa biaya kontrak untuk kopi hijau tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba kotor yang akan digunakan untuk menilai kinerja manajer pabrik. Hal ini disebabkan manajer pabrik tidak memiliki kendali atas biaya tersebut. Untuk perhitungan laba kotor dalam penilaian kinerja manajer pabrik, sebaiknya biaya yang dapat dikurangkan dari penjualan adalah biaya pemanggangan, biaya penggilingan, dan biaya pengemasan kopi aloha. Hal tersebut dikarenakan manajer pabrik memiliki kendali atas biaya-biaya tersebut. Manajer produksi memang berwenang mengatur pemanggangan, penggilingan, dan pengemasan kopi aloha. Lalu yang kedua, Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran ini hanya berpusat pada tanggung jawab atas periklanan dan promosi. Seharusnya ada pengukuran kinerja yang jelas untuk Departemen Pemasaran ini. Departemen Pemasaran seharusnya membuat perkiraan penjualan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Selain itu, penjualan kelebihan pembelian biji kopi hijau pada pasar spot tidak selalu menguntungkan. Tidak adil bagi Departemen Pemasaran apabila nantinya kerugian yang bisa saja terjadi akibat penjualan kelebihan tersebut berdampak pada penilaian kinerja departemen. Dalam Departemen Penjualan, apabila perbandingan antara penjualan aktual dan perkiraan penjualan akan membantu dalam penilaian kinerja departemen tersebut. Dan yang terakhir, Departemen Pembelian. Biaya operasional untuk unit pembelian ini dibebankan langsung ke kantor pusat. Biaya tersebut dimasukkan ke dalam akun overhead umum korporat. Nah, sebaiknya biaya operasional ini dimasukkan ke dalam Departemen Pembelian itu sendiri, tidak harus dibebankan langsung ke kantor pusat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.